Selamat sore CLCC. Selamat sore semuanya. Apa kabar semuanya, baik? Kasih dulu tos kiri dan kanan, katakan apa kabar? Iya, yang belum kenal kenalan juga ya. Kasih tahu dulu yang belakangnya apa kabar. Iya. Oke. Tema minggu ini kita akan sama-sama belajar sore hari ini tentang kemurahan dan kebaikan. Saya percaya kita anak-anak Tuhan ada di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Ketika kita ada di dalam Kristus, pasti kebaikan, kemurahan itu ada dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita sama-sama baca ayat firman Tuhan di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-21. Kita sama-sama, ya, saya undang untuk bangkit berdiri semua dong. Iya, yang semangat ya. Yes. Ya, jangan kalah dengan suara saya. Ya, dengan sepenuh hatimu, dengan segenap kekuatanmu, ya. Iya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yes. Amin. Amin. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, kita dengar firman Kristus dan iman kita akan bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Kitab Roma pasal yang 12 ayat yang ke-21. Bunyi firman Tuhan. 3, 2, 1. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Saudara siap memuji Tuhan? Saudara siap mengagungkan Tuhan? Saudara siap menikmati Tuhan? Semuanya mau mengalami Tuhan? Kasih sorak-sorai yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Ya. Kita kasih tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi buat Tuhan dong. Sampai semuanya angkat tangannya semua, come on. Udah mulai hafal lagunya ya guys. Kita sama-sama nyanyiin ya. Pencipta segalanya, Kau berfirman dan semua jadilah. Kau ciptakanku serupa gambaranmu, muliaku di hadapan. Inilah hidupku, muliakan namamu. Semua haleluya, Yesus Kau maha kuasa, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Haleluya, Yesus Kau yang bertata, Allah dari semesta, kami agungkan Sang Raja. Katakan, Kaulah Allah pencipta segalanya, Kau berfirman dan semua jadilah. Nyatakan sama-sama. Kau ciptakanku serupa gambaranmu, muliaku di hadapan. Sama-sama angkat tangannya semua. Inilah hidupku, muliakan namamu. Haleluya, Yesus Kau maha kuasa, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Sing haleluya. Haleluya, Yesus Kau yang bertahta, Allah dari semesta, kami agungkan Kau. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala CLCC, let's go. Kurang keras, kurang kompak semuanya, come on. Kami nyatakan sore hari ini Tuhan, Kau Allah pencipta segalanya dalam hidup kami Tuhan.
Dan biarlah hidup kami menceritakan tentang Engkau Tuhan. Sama-sama ya saudara, sama-sama ya. Kiri kanannya saudara-saudara bersyukur nggak hari ini gitu? Bersyukur semua hari ini, kasih tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi dong. Come on. Sama-sama tepuk tangan ya saudara. You have made whatever comes, I won't complain. For all my hope is in your name, and now your joy awaits my praise. Sing it together, come on. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. When I was down, you brought me out, you set my feet on higher ground. So here I stand, you are my God, your goodness, my solid rock. Sama-sama lambaikan tanganmu, katakan. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done. I won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. And as we lift our hands, the heavens open, heavens open. And I like declare the love our God has spoken over us. Sing. As we lift our hands, the heavens open, heavens open. So let our lives
siapa sisi katakan I give thanks Lord, I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love is sing Lord I am grateful, I give thanks for all you have done, I won't forget all the battles you have won, your love is unfailing, Lord I am grateful. Kami bersyukur karena kasih-Mu begitu besar buat kami Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Kejadian-Mu yang ajaib, kejadian-Mu yang hebat ada dalam hidup kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau nyatakan biarlah hidup kami boleh menjadi bukti dari kasih-Mu Tuhan. Darah-Mu dicurahkan mengganti
jauh dari kata layak Tuhan. Salib-Mu layakkan kami Tuhan. Kita hargai waktu-waktu ini ya saudara. Kita ambil waktu-waktu ini untuk kita bangun hubungan intim dengan Tuhan ya saudara. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever, Lord. Praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Once again, praise the Father. Praise the Father, praise the Son, praise you, Lord. Sing God of glory, Lord. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Mari sama-sama saudara dengan satu suara katakan, praise the Father and praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever
of Kings. Praise forever to the King of praise forever. Praise forever to the King of Kings. Yes, God. Forever praise be unto you, Lord. To the King of Kings, to the Lord of Lord. Segala pujian, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau pencipta segalanya. Engkau pencipta langit dan bumi, bahkan serta isinya. Bahkan Tuhan menciptakan kami dengan kemegahan, keluar biasaan, kekudusan, kemahamuliaan Engkau. Tuhan memilih untuk menjadi seperti kami dan menebus setiap kami. Kasih terbesar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini kami ada hadir di tempat ini ibadah. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami memutuskan untuk datang ke gereja Tuhan. Tapi kami tahu ini semua pekerjaan Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami. So kami gak mau take it for granted Tuhan. Kami gak mau sia-siakan waktu ibadah ini hanya sekedar checklist kami hari Minggu sudah ke gereja Tuhan. Tapi biar sore hari ini lebih dari ibadah kami boleh mengalami Tuhan. Lebih dari ibadah kami bertemu dengan kebenaran itu yang memerdekakan kami. Kami bertemu dengan kuasa Injil yang merubah setiap hati kami. So please Tuhan berbicara buat setiap kami. Kami ini hamba-Mu, kami mau buka hati, kami buka pikiran kami Tuhan. Supaya diubahkan. Berkati Pastor Surya akan bawakan firman-Mu. Kau dia kasih dia kekuatan selalu, ketenangan selalu. Bahkan sukacita damai sejahtera Tuhan. Untuk terus mengabarkan Injil Kristus ini Tuhan. Semua perkataan yang keluar dari mulutnya, semua materi yang sudah dipersiapkan, semuanya adalah isi hati Tuhan untuk setiap kami. So kami mau rendah hati untuk terima firman sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Wow. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi Pet. Wow, luar biasa 4 kali ibadah. Luar biasa ya. Kita kasih tepuk tangan dong buat teman-teman. Mereka luar biasa loh, dari pagi banget ya. 4 kali ibadah. Wow. Selamat sore saudara. Senang bisa sharing-sharing, bisa cerita-cerita lagi di PVJ ya. Nah, sepanjang bulan ini kita membahas tentang walk by the Spirit, tentang berjalan dalam tuntunan roh. Dan saya percaya bahwa kalau kita bicara tentang tuntunan roh, gak selalu bicara tentang pengalaman-pengalaman spektakuler tentang kerohanian. Setuju saudara? Tapi berjalan dalam tuntunan roh bicara tentang gini, apakah karakter Kristus nyata gak sih dalam kehidupan kita? Apakah kehidupan kita dituntun sama Roh Kudus gak sih dari hari ke hari? Yang memimpin gaya hidup kita, setiap keputusan yang kita buat, karakter-karakter yang keluar dari hidup kita, pertanyaannya cuma satu, apakah itu sedang bercerita tentang Tuhan atau enggak sih? Atau apakah tentang kepuasan kita, tentang kemauan kita sendiri atau enggak? Makanya sepanjang 2 bulan ini, Oktober dan November, kita sama-sama membahas tentang buah roh. Ya, nah ada satu yang bagus dari Tim Keller, dia bilang gini nih. Buah roh bukanlah daftar hal yang harus kita lakukan, tetapi bukti bahwa kasih karunia Allah sedang bekerja di hati kita. Maka pertanyaannya gini, kalau kehidupan kita tidak sedang menghasilkan buah roh, pertanyaannya gini, apakah Roh Kudus sedang bekerja enggak ya dalam kehidupan kita? Kasih karunia-Nya Tuhan sedang mewarnai kehidupan kita atau enggak ya? Kita seringkali fokus pada hal-hal yang bukan tentang Tuhan. Kita seringkali fokusnya tentang apa yang kita mau sehingga kita lupa bahwa Roh Kudus sedang bekerja dalam kehidupan kita. Buah roh dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Makanya buat saya gini loh, saat kita melakukan dosa, saat kita melakukan hal yang bertentangan dengan buah roh, pertanyaannya gini, adakah kegelisahan dalam hati kita? Ataukah mungkin kita jadi lempeng-lempeng aja waktu kita bikin dosa? Waktu kita nonton video porno kita merasa bahwa santai-santai aja, gak ada perasaan tertuduh, gak ada perasaan berdosa, lempeng aja tuh.
Waktu kita ribut sama orang tua kita mulai marah, bentak-bentak gak karu-karuan. Kita biasa aja tuh, memuji menyembah Tuhan biasa aja. Kalau saya berharap ini, kalau Roh Kudus ada di dalam kita sepertinya harusnya ada sebuah kegelisahan. Waktu kita melakukan dosa harusnya ada seperti gini loh. Masa sih jatuh lagi dalam dosa? Ayo cepat bertobat yuk. Ayo balik lagi yuk. Saudara pernah ngalamin yang kayak gitu? Waktu kita ada dalam dosa seperti ada yang ngomong tuh. Masa sih dosa lagi? Masa sih kita mau ngulang lagi? Ada satu kegelisahan yang membuat kita seharusnya diinsyafkan akan dosa. Dan itu Roh Kudus tandanya sedang bekerja dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita membahas tentang kemurahan dan kebaikan. Ya, ayatnya ada di Galatia 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dan kita memerlukan kedua-duanya tuh. Kemurahan dan kebaikan. Memiliki arti seperti ini. Kemurahan bicara tentang kemampuan untuk merespon orang lain dengan hati yang lembut dan penuh belas kasihan. Sedangkan kebaikan itu memiliki arti kasih yang berani dan menegakkan kebenaran. Nah, kebaikan di sini bicara tentang bukan hanya tentang perbuatan baik yang nyata, menolong orang, memberi seperti itu ya, itu kebaikan. Nah, tapi ada komentar yang menjelaskan hal yang berbeda nih. Bahwa kebaikan itu memiliki arti gini, perbuatan baik yang mendorong orang pada kebenaran. Perbuatan baiknya bukan tentang aktivitas saja, tapi tentang gini, membawa orang kepada kebenaran. Di situ ada teguran, di situ ada nasihat, di situ ada disiplin yang perlu dilakukan supaya tujuannya cuma satu, mendorong orang pada kebenaran. Nah, buah roh kemurahan dan kebaikan itu menjadi dua sisi yang harus ada, satu paket, tidak bisa dipisahkan. Nah, dan inilah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Kasih yang lembut namun berani menyatakan kebenaran. Sudah nangkep perbedaannya antara kemurahan dan kebaikan? Nah, kebaikan itu bicara tentang kasih yang lembut dan memulihkan. Bicara tentang baik hati, karakter yang penuh belas kasihan, ramah, penuh pengertian, dan siap menolong tanpa menghakimi. Itu pengertian terjemahan dari komentar yang umum. Nah, tapi ada satu pengertian yang berbeda. Artinya gini, kemurahan bicara tentang gini, kerelaan untuk berbuat baik kepada orang lain meskipun mereka tidak pantas untuk menerimanya. Ada satu terjemahan bicara seperti itu, bahwa kemurahan itu bicara tentang lemah lembut untuk orang-orang yang tidak pantas menerimanya. Kadang kan kita suka ketemu dengan orang-orang yang sulit dalam hidup kita. Kita seringkali ketemu orang-orang yang susah untuk dikasihi, menyebalkan, menjengkelkan. Kita sering ketemu dengan orang-orang seperti itu. Tapi kemurahan yang dimaksud, kemurahan yang tidak bisa dipilih-pilih. Kemurahan itu harus bisa dirasakan oleh semua orang yang kita jumpai. Termasuk orang yang menyebalkan tadi. Ya, makanya Lukas mengingatkan kita seperti ini. Kalau kita pilih-pilih, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Kita seringkali pilih-pilih, betul saudara? Kita seringkali bahwa gini loh, ya gue baik karena dia baik. Kita mulai pilih-pilih orang untuk melakukan apa yang namanya kemurahan hati, belas kasihan. Kita mulai pilih-pilih. Padahal kemurahan hati itu berbicara tentang memahami dan melayani orang lain. Bicara tentang bahwa kita ketemu dengan siapapun, buah kemurahan itu harusnya bisa dirasakan oleh mereka. Makanya kemurahan adalah respon kasih terhadap ketidaksempurnaan orang lain. Ya, waktu kita ketemu orang-orang yang gak sempurna tadi, waktu kita ketemu dengan orang-orang yang nyebelin tadi, sebenarnya respon yang keluar dari kita apa sih?
Respon yang nyata yang sebetulnya terjadi dengan hidup kita apa sih? Kita jadi marah, kita seringkali menghindar, kita seringkali gak mau berhubungan lagi. Kita memutuskan buat gak mau lagi mengasihi. Padahal kemurahan adalah respon kasih terhadap ketidaksempurnaan orang lain. Karena kemurahan akan tampak justru ketika kita berhadapan dengan orang yang sulit. Sekali lagi, kalau berhubungan dengan orang-orang yang baik mah gampang saudara. Gak perlu perjuangan apa-apa. Tapi waktu kita ketemu dengan orang-orang yang sulit untuk dikasihi, itu perjuangan tuh. Itu perjuangan kita. Gimana caranya kita tetap mengasihi. Makanya ketika Injil menjadi nyata di hatimu, kemurahan menjadi sesuatu yang natural terjadi. Maka pertanyaannya gini, sudah berapa lama sih kita mendengar tentang berita Injil? Bahwa kita orang-orang yang diampuni, orang-orang yang harusnya binasa tapi dikasih kesempatan sama Tuhan. Berita tentang kabar baik. Sudah berapa lama kita mendengar berita Injil? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah Injil itu mewarnai kehidupan kita atau enggak sih? Apakah berita Injil itu membuat kita bisa mampu melakukan apa yang namanya kemurahan karena Roh Kudus bekerja di dalam kita? Seringkali berita Injil menjadi berita yang gue udah tahu itu mah udah lama. Tapi gak pernah mewarnai hati kita. Gak pernah mewarnai karakter kita. Nah, saya percaya bahwa untuk dapat mempraktekkan kasih, untuk dapat mengasihi orang-orang di sekitar kita, kita perlu membangun sebuah hubungan yang dekat. Ada prinsip yang namanya prinsip kedekatan. Kita perlu membangun hubungan dengan orang-orang yang kita layani, yang kita cintai. Makanya kalau kita membahas tentang kemurahan hari ini, harusnya orang yang paling bisa merasakan kemurahan hati kita adalah orang-orang terdekat kita. Setuju saudara? Ya, keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita. Mereka adalah orang-orang yang pertama harus bisa merasakan buah kemurahan. Apa yang kita hasilkan. Bukannya gereja, bukan home saudara mungkin. Saudara mungkin bisa pelayanan banyak tapi di rumah saudara gak pernah dipedulikan. Saudara gak pernah dinantikan. Gak bisa gitu saudara. Kalau buat saya harusnya buah kemurahan bisa dinikmati oleh orang-orang terdekat kita. Nah, bagaimana kita menyatakan kemurahan untuk orang-orang di sekitar kita? Nah, yang pertama ini, mendengarkan dengan hati. Bicara tentang menyediakan waktu. Jadi pendengar yang baik untuk orang-orang yang ada dalam lingkungan terdekat kita. Pasangan kita, orang tua kita. Karena orang yang murah hati tidak cepat menilai, tapi mau memahami pergumulan orang lain. Dan semua itu diawali dengan mau mendengarkan. Ya, bagaimana kita bisa mengenali orang tua kita, bagaimana kita bisa mengenali anak kita kalau kita gak pernah mendengarkan mereka. Kalau kita gak pernah membangun hubungan yang dekat dengan mereka. Yang ada gini, kita menghakimi prosesnya orang lain. Kita seringkali gak mau mengerti, kalau papi bisa, kamu harus bisa. Kalau saya bisa, kamu harus bisa. Kita seringkali menjadi hakim. Kita seringkali terlalu cepat menghakimi prosesnya orang lain tanpa mengenali pergumulan mereka. Setiap orang mungkin punya musim yang berbeda dengan kita. Setuju saudara? Setiap orang mungkin berbeda musimnya. Keadaannya juga mungkin berbeda yang mungkin kita gak tahu dengan jelas. Tapi seringkali yang kita lakukan, kita gak mau mendengar, kita langsung menghakimi prosesnya. Lu gak bisa ya, lu gak mampu ya. Belakangan ini saya sering pelayanan di penjara saudara. Dan beberapa minggu lalu saya melayani di sana dan ada WL dari sana. Pemimpin pujian, perempuan gitu ya. Terus dia nyanyi, dia angkat tangan, Tuhan, dia doa gitu. Saya tahu saya orang berdosa, saya sadar saya salah. Saya tahu dan saya menyesal saya sudah berdosa. Sambil nangis seperti itu ya. Dan yang nangis bukan dia saudara, saya ikut nangis saudara. Artinya gini loh, ada banyak orang yang menyesal dengan apa yang sudah dia buat. Ada banyak orang yang menyesal dia sudah melakukan kesalahan. Tapi kan seringkali kita orang-orang di sini kan selalu memandang rendah para narapidana saudara.
Kita seringkali bilang, wah itu mau dibohongin Pak. Itu mah nanti juga dia jadi lagi. Itu mah cuma nangis-nangis sebentar. Saudara sering dengar omongan-omongan kayak gitu? Kita seringkali terlalu cepat menghakimi prosesnya orang lain. Kita merasa bahwa mereka gak akan mampu memenuhi standar kita. Saya cuma mau bilang, Tuhan gak lakukan itu sama kita saudara. Betul? Tuhan gak pernah lakukan itu sama kita. Tuhan percaya-percaya aja tuh sama kita. Bahkan kalau saudara lihat di perjanjian baru, Yesus mendengarkan tuh perempuan Samaria. Kalau saudara ingat Yohanes 4, Yesus bukan hanya menegur dosanya, tapi juga memahami keadaan yang sedang dialaminya. Kita seringkali gak memberi ruang buat itu. Kita senang sekali untuk menghakimi prosesnya orang lain. Makanya poin ini saya sama-sama mengingatkan bahwa memberi waktu dan perhatian jadi sesuatu yang penting untuk kita lakukan untuk menyatakan kemurahan pada orang-orang terdekat kita. Orang yang murah hati tidak hanya memberi materi dan nasihat, tapi juga kehadiran. Saya cuma bilang mungkin orang tua saudara, orang tua kita gak membutuhkan materi banyak-banyak sih. Dia cuma butuh kehadiran kita, betul gak saudara? Mungkin anak kita gak membutuhkan materi banyak-banyak, dia butuh kehadiran kita. Dia butuh nasihat dari kita, dia butuh masukan untuk hidupnya, dia pengen dimengerti dalam kehidupannya. Seringkali kita yang gak pernah melakukan itu. Menyapa, mendoakan atau mendengarkan itu bisa menjadi wujud kemurahan yang kita lakukan untuk orang sekitar kita. Bagaimana kita bisa menyatakan kemurahan kalau ngobrol aja kita gak pernah? Bagaimana kita bisa menyatakan kasih kalau kita selalu menjaga jarak dan gak pernah membangun hubungan? Maka pertanyaannya di poin yang ini, apakah orang di sekitar saya sudah merasakan buah kemurahan lewat kehidupan saya? Apa sih yang sedang kita lakukan hari ini? Begitu banyak firman yang sudah kita dengar, pertanyaannya cuma satu. Apakah orang-orang di sekitar kita merasakan buah kemurahan lewat perjalanan iman kita? Karena jangan-jangan mereka gak merasakan apa-apa tuh. Gak peduli berapa lama saudara percaya Yesus, gak peduli. Pertanyaannya cuma satu. Apakah mereka merasakan buah kemurahan dalam kehidupan kita semua? Coba direnungkan saudara. Apakah mereka merasakan buah kemurahan? Nah yang kedua, bicara tentang merespon dengan kelembutan di tengah kekerasan. Bagaimana kita menyatakan kemurahan untuk orang-orang sekitar kita. Bicara tentang bagaimana tentang respon kita. Karena kemurahan berarti tetap lembut walaupun disalah mengerti. Ini bicara tentang gini, pengampunan. Apakah saatnya waktu kita ketemu orang-orang yang sulit tadi, apakah kita berani melepaskan pengampunan dengan cepat atau kita menyimpannya dengan sakit hati, kita menyimpannya lagi dengan kepahitan, kita menyimpannya lagi dengan luka yang membuat akhirnya gini, kita memutuskan untuk gak mau berhubungan lagi sama mereka. Sedangkan berita Injil selalu mengingatkan kita begini, kita mau mengampuni orang lain karena kita sadar bahwa saya sudah diampuni sama Tuhan. Kesadaran ini yang membuat kita mampu untuk mengampuni orang lain. Saya cuma mau bilang gini loh, tanpa kesadaran itu gak mungkin kita dengan mudah bisa mengampuni orang lain. Merenungkan Injil, gospel renewal itu menjadi sesuatu yang harusnya terus terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saudara ingat Pastor Andi selalu berkhotbah tentang buletan gospel renewal itu. Saudara masih ingat? Itu penting sekali saudara. Karena itu yang membuat kita bisa teringat lagi akan Tuhan, teringat lagi akan berita Injil. Itu yang memampukan kita melakukan apa yang namanya mengampuni. Efesus 4 ayat yang ke-32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Lagi-lagi kita diingatkan, kamu tuh orang-orang yang sudah diampuni loh. Sudah saatnya, sudah sepantasnya kita melakukan hal yang sama kepada orang lain. Tapi seringkali kan kita gak mau, kita pengen diampuni tapi kita sulit untuk mengampuni. Maka pertanyaannya, apakah saya menanggapi orang lain dengan hati yang lembut seperti Kristus menanggapi saya enggak ya? Saudara bisa bayangin gak sih?
Kalau Tuhan gak pernah kasih kesempatan sama kita ada di mana hari ini? Kalau Tuhan gak pernah berbaik hati, kasih kemurahannya buat kita ada di mana hari ini? Pengertian ini yang membuat kita harusnya sadar saat orang lain mengecewakan kita, Tuhan pun sabar loh sama kita. Saat orang lain sulit untuk kita kasihi, Tuhan juga gak pernah menyerah mengasihi kita. Dia tetap ada lagi, datang lagi sama kita. Makanya kemurahan sejati lahir dari hati yang sadar bahwa saya dikasihi Tuhan. Kemurahan Tuhan selalu ada buat kita. Nah, tapi hari ini kita juga membahas tentang apa yang namanya kebaikan. Tadi tentang kemurahan, ini tentang kebaikan. Diingatkan begini, kemurahan sejati tidak berarti membiarkan dosa tanpa disiplin. Setuju saudara? Kita gak bisa mengasihi terus mengasihi tapi gak ada tujuannya. Cuman berbuat baik aja, cuman mengasihi terus. Nah ini ada yang namanya kebaikan. Jadi satu paket. Makanya buah roh ini bekerja berpasangan. Kemurahan bicara tentang kelembutan hati yang penuh dengan belas kasihan. Tadi kita sudah bahas. Dan ada kebaikan yang berarti gini, keteguhan moral yang berani menyatakan kebenaran. Kebaikan di sini bicara tentang tindakan yang nyata. Bahkan bisa menegur dengan kasih demi kebaikan. Tadi kita diingatkan bahwa waktu kita mengasihi gak cuma sekedar mengasihi tanpa tujuan. Karena sepaket dengan apa yang namanya kebaikan. Dan kebaikan bicara tentang menegur, menasehati dan disiplin. Ya tadi kita pernah bahas di atas. Nah makanya gini, kasih tanpa kebenaran jadi kelemahan. Dan kebenaran tanpa kasih menjadi kekerasan. Kasih terus sih, saya tetap mengasihi sih. Tapi gak ada kebenarannya. Yang ada cuman gini, jadi kelemahan. Jadi kehancuran biasanya. Atau kebenaran terus tapi kita gak pernah mengasihi. Biasanya jadi keras, jadi luka, jadi konflik. Ada banyak orang yang sepertinya kan gini. Kan yang saya omongin kebenaran Pak. Sebenarnya bukan berita kebenarannya yang salah. Tapi cara kita menyampaikan kebenaran seringkali kasar dan melukai orang lain. Makanya orang-orang yang mendengarnya gak mau menerima berita kebenaran. Gak mau mereka. Kasih tanpa kebenaran menjadi kelemahan. Dan kebenaran tanpa kasih menjadi kekerasan. Disinilah kita belajar bahwa buah roh, kemurahan dan kebaikan itu tidak bisa dipisahkan. Kita perlu menegur dosa dengan kasih, tapi kita juga perlu membawa orang kepada kebenaran. Makanya jangan anti buat ditegur. Hari-hari ini kita sulit untuk ditegur, kita gak suka orang menegur, kita gak suka orang menasehati kita. Padahal John Calvin bilang gini, menegur bukanlah bentuk kebencian, tetapi perpanjangan dari kasih Allah yang menjaga jiwa agar tidak binasa. Ada banyak orang yang gak suka ditegur. Ada banyak orang yang gak mau menegur. Karena kita pikir gini, aduh kalau tegur terlalu keras nanti pindah gereja Pak. Kalau menegur terlalu keras nanti home-nya dia pindah Pak. Udahlah diemin aja lah. Kebaikan sejati bukan membiarkan dosa karena kasihan. Setuju saudara? Kebaikan sejati gak bicara gitu. Kebaikan sejati selalu menuntun orang kepada kebenaran. Jadi yang dipastikan gini, waktu kita menegur dasarnya tuh kasih. Waktu kita menasehati dasarnya cuman gini, saya pengen lihat kehidupan kamu menjadi lebih baik. Saya pengen menjadi kehidupan kamu menuju kepada kebenaran. Gak ada alasan lain. Bukan tentang emosi atau memuaskan keinginan. Bukan. Kadang kita selalu berpikir, udahlah diemin aja. Betul gitu? Kalau kita melihat orang ada kesalahan, mau negor gak enak. Udahlah gak usah. Tapi justru kalau kita membiarkan dosa tanpa teguran, kita sedang membiarkan orang itu makin jauh dari kasih Allah. Setuju gak saudara? Ya kalau kita gak pernah negur, kesalahan yang gak pernah ditegur akan membuat orang itu semakin jauh dari kasih Allah. Kita terkesan gini loh, kita udah jadi gak peduli dengan orang itu. Makanya kalau saudara, orang tua saudara gak pernah lagi menasehati, gak pernah lagi tegur saudara, coba dicek. Jangan-jangan orang tua saudara
gak peduli dengan saudara. Dia berhenti mengasihi saudara. Karena ada orang yang bilang seperti ini, ketidakpedulian adalah bukti ketiadaan kasih. Kalau hari-hari ini orang tua kita mungkin gak peduli dengan apa yang kita lakukan. Dia gak terlalu peduli dengan apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Jangan-jangan dia sedang tidak mengasihi saudara. Atau kalau mungkin kita juga berhenti untuk mengasihi orang tua kita. Kita juga gak peduli dengan orang tua kita, sebodoh amat si papa mau apa. Jangan-jangan kita sedang berhenti mengasihi orang tua kita. Coba dicek. Apakah kita sedang tidak peduli? Apakah kita sedang tidak mengasihi? Kita seringkali memandang teguran menjadi sebuah kebencian. Makanya kita gak suka untuk ditegur. Padahal kebaikan sejati tidak berarti membiarkan. Ia justru menegur dengan kasih, tujuannya cuma satu, melindungi kita. Tujuannya cuma teguran itu menuntun kita kepada kebenaran. Kebaikan selalu menuntun orang kepada kebenaran. Kalau kita hanya lembut tapi tidak pernah menegur, itu bukan buah roh, itu ketakutan. Takut nanti kita dimarahin, takut nanti kita dibenci, takut nanti kita nggak dianggap lagi. Padahal apa yang kita katakan adalah sebuah kebenaran. Kebaikan adalah bentuk kasih yang tegas karena bersumber dari rasa aman akan kasih Allah. Artinya gini loh, kita mau menegur orang tuh tahu pasti bahwa apa yang kita katakan itu karena kita mengasihi dia. Bukan maksud lain. Karena kita pengen hidupnya berubah, kita pengen hidupnya menjadi lebih baik. Makanya Amsal bilang gini 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang terang-terangan daripada kasih yang tidak diungkapkan. Teguran yang terang-terangan, yuk ngomong aja. Saya berharap kita bisa membangun budaya ini. Amin saudara. Kita boleh percaya sama orang-orang yang kita percaya. Boleh menegur, boleh menasehati. Yesus yang menjadi teladan sempurna dari kemurahan dan kebaikan. Yesus lembut mengasihi kita, tapi dia juga membenci dosa. Makanya kalau saudara ingat cerita tentang wanita yang kedapatan berzina. Apa yang Yesus katakan? Aku pun tidak akan menghukum engkau. Kemurahan Yesus memberikan dia pengampunan. Memberikan wanita itu kesempatan. Tapi di akhir cerita Yesus katakan gini. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sepertinya gini kan. Yesus mengampuni tapi membawa dia kepada pertobatan. Jangan berbuat dosa lagi. Bukan sekedar mengampuni dan terus gak tahu mau ngapain. Enggak. Tujuannya pengampunan itu selalu membawa orang kepada pertobatan. Makanya Roma 2 ayat yang 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi Yesus tahu persis bahwa gini loh, firman Tuhan katakan kemurahan itu ada tujuannya. Kasih itu ada tujuannya, tidak membabi buta sembarangan. Bahwa kasih kemurahan yang Tuhan berikan itu tujuannya menuju kepada pertobatan. Makanya kemurahan dan kebaikan adalah karakter Allah yang penuh kasih, penuh pengampunan, tetapi selalu seimbang dengan kebenaran. Saya berharap kita bisa belajar sesuatu tentang kemurahan dan kebaikan. Bahwa kemurahan bicara tentang kasih, tapi kebaikan bicara tentang kebenaran. Makanya perenungannya hari ini, Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Kata-kata di bawahnya, bukan kasih yang memanjakan. Mungkin apa yang kita lakukan hari ini seringkali kasih yang memanjakan. Kasih yang sepertinya gini, ya udahlah kasih aja, ya udahlah. Tapi gak ada tujuannya. Juga bukan kebenaran yang melukai. Kita seringkali berpikir bahwa gini loh, kebenaran yang disampaikan itu harus diterima. Tapi kan seringkali cara kita menyampaikannya itu kasar, melukai. Gak heran orang gak mau mendengar, orang gak mau menerimanya. Bukan berita kebenarannya yang salah. Makanya saya berharap kebenaran yang kita sampaikan seharusnya membawa orang kepada pertobatan. Ya, tetapi kasih yang menegur dan kebenaran yang menyembuhkan. Jangan sampai kita murah hati sih,
tapi kehilangan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Kita cuma murah hati, gak ada kebaikan yang kita sampaikan. Tapi saya berharap kita bisa seimbang dengan itu. Bicara kemurahan selalu satu paket dengan kebaikan. Ini ayat yang terakhir, Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yesus memanggil kita untuk murah hati. Tapi nanti di rumah saudara baca Lukas 6, baca di atasnya. Yesus sedang berusaha masuk ke dalam hati kita. Dia sedang berusaha mengorek apa sih yang ada di dalam hati kita. Kenapa sih kita sulit untuk memaafkan? Kenapa sih kita begitu gampang marah, gampang tersinggung? Kenapa sih perbuatan baik yang kita lakukan selalu ujung-ujungnya transaksional? Apa untungnya buat saya? Saya mengasihi dia, apa untungnya buat saya? Saya pelayanan, apa untungnya buat saya? Kita selalu menjadi orang-orang yang transaksional. Saudara baca nanti Lukas 6, saudara akan menemukan sebenarnya ada berhala dalam hati kita yang sepertinya membuat kita sulit untuk bermurah hati, sulit untuk menyatakan kebaikan buat orang lain. Coba dicek, berhala apa sih yang membuat saudara gak mau melakukan itu? Berhala itu sedang menghalangi Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Coba dicek, berhala yang membuat hati kita mengeras, bukan mengasihi. Makanya kita hanya dapat bermurah hati sejauh kita menyadari betapa murah hatinya Allah kepada kita. Lagi-lagi berita Injil saya berharap itu bisa memerdekakan kita, menyadarkan kita. Kita orang-orang yang harusnya binasa tapi dikasih kesempatan loh sama Tuhan. Saatnya kita melakukan hal yang sama, izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus yang memampukan kita. Tadi ibadah ketiga selesai, saya disamperin sama satu orang. Dia juga bilang, tadi ibadah 1 sama, ibadah 3 juga sama. Dia bilang, susah kok apa yang lu khotbahin, susah katanya. Saya cuma mau bilang, ketika kita memaksakan dengan kekuatan kita, susah saudara. Daging kita sangat mengikat. Daging kita sangat membuat kita ego dan memikirkan diri kita sendiri. Tapi saya berharap izinkan 2 bulan ini ada buah roh yang menyadarkan kita begini loh. Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam kita. Izinkan Roh Kudus melakukan itu buat kita. Amin saudara. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, capek saudara. Kita gak akan mampu. Saya berharap berita Injil menyadarkan kita betapa Tuhan mengasihi kita. Bukan hanya mengampuni, tapi kasih yang menuntun kita kepada kebenaran. Amin saudara. Tuhan terima kasih, firman-Mu sudah dibagikan. Biarlah berita Injil membuat kami menjadi orang-orang yang merdeka karena kebenaran. Kami tahu kami gak mampu lakukan ini tanpa Tuhan. Kami gak mampu menghasilkan buah roh sendiri dengan kekuatan kami. Kami sadar kami perlu Roh Kudus yang memampukan kami. Dan biarlah buah kemurahan dan kebaikan selalu ada dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun setiap keputusan yang kami buat. Kami mau menjadi orang yang mengasihi, tapi kami mau juga kehidupan kami akan menuntun orang kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih juga untuk kesempatan kalau sebentar kami akan memberi persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan boleh jadi berkat untuk kota kami. Boleh menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, senang banget akhirnya kita bisa bertemu lagi dan beribadah bersama-sama lagi. Sebelum kita mengakhiri ibadah, yuk kita lihat dulu hal yang menarik yang sedang berlangsung di CLCC. Saya Douglas dari Home Rooted in Christ. Berikut Weekly News minggu ini. Semua yang kita miliki sebenarnya adalah milik Tuhan. Dan persembahan adalah salah satu bentuk ucapan syukur yang bisa kita lakukan kepada Tuhan.
Sepanjang bulan ini kita terus diingatkan untuk walk by spirit. Artinya setiap keputusan, langkah, dan respon kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan pertolongan dan tuntunannya setiap hari. Minggu depan, kita akan dilayani oleh Evangelis Andre Tunggal di ibadah 1-4 PVJ dan Pastor Andi Setiawan di ibadah Rumah Lasem. Mari ajak keluarga dan teman-teman Anda untuk datang bersama. Bagi saudara yang ada di area KBP atau sekitarnya, CLCC Saturday kembali hadir pada tanggal 22 November jam 4:30 sore di Damian School. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Ariel Obadiah. Yuk, bawa keluargamu dan temanmu, karena di hadirat Tuhan selalu ada sukacita baru. Udah mau Natalan lagi aja ya saudara ya? Udah siap tukar kado lagi. Nah, tahun ini CL Kids siap mengajak anak-anak menyelami petualangan seru dengan tema Finding Me, Journey to the Deep. Di perayaan Natal kali ini, anak-anak akan diajak menyelam lebih dalam untuk menemukan kasih Tuhan yang begitu besar, lewat kisah Natal yang kreatif, penuh warna, dan pastinya menyenangkan. Jangan lewatkan Sabtu 6 Desember di CLCC Main Hall PVJ S2 mulai jam 2 siang. Acara ini gratis. Pastikan Anda semua para orang tua untuk mengajak anak-anak Anda bergabung di perayaan Natal kali ini. Let's dive in. Journey to the Deep. Bagi saudara yang belum dibaptis, baptislah saudara. Pendaftaran baptisan air masih dibuka. Kelas akan diadakan tanggal 20 dan 24 November. Dan sesi baptisnya akan diadakan pada tanggal 29 November. Anda bisa mendaftarkan diri Anda lewat QR Code di layar. penumpang yang terhormat, kita telah mendarat di tujuan. Mohon tetap duduk hingga pesawat berhenti dan tanda sabuk pengaman dipadamkan. Terima kasih telah terbang bersama kami. Follow semua media sosial CLCC di Instagram dan YouTube @CLCC Bandung. Demikian Weekly News minggu ini. Sebelumnya saya mau tanya dulu, November bernya apa? Bersamamu Bapa. Oke, cukup. Saya Douglas dari Home Rooted in Christ. See you next week. Happy Sunday and God bless you.
Baik saudara, sebelum kita menutup ibadah kita sore hari ini ada beberapa pengumuman yang saya ingin tekankan. Besok Selasa saudara tanggal 18 November kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan bersama teman kita bernama Andi Ambarita saudara ya. Jadi pastikan kita hadir dan ini tidak ada pendaftaran, first come first serve aja. Jadi pastikan saudara mungkin datang 6:30 atau jam 7 kurang supaya memastikan saudara ada tempat gitu ya. Karena kita prediksi ada sekitar 3.500-an lah saudara ya. Jual mahal dulu aja Pak, biar orang-orang 3.500. Jadi nanti ya pokoknya first come first serve, tidak ada pendaftaran apapun. Jadi kita sama-sama hadir di Worship Night besok Selasa, oke? Tanggal 18 November. Nah yang kedua saudara, hari ini sebenarnya hari ayah itu hari ini atau enggak sih? Minggu lalu ya. Nah jadi kita pengen mengapresiasi setiap ayah-ayah yang hadir gitu ya. Di ibadah 4 ini, mungkin di ibadah 4 ini tidak sebanyak ibadah 1 dan 2 apalagi ibadah lasem nih, semuanya bapak-bapak ayah ya. Jadi saya yakin di sini mungkin sedikit yang sudah berpasangan. Berpasangan artinya adalah suami istri, betul ya? Bukan yang pacaran mah nanti dulu aja, belum tentu juga kan. Jadi kalau misalnya kalian udah buat bapak ibu atau kakak-kakak yang sudah menikah, nanti pulang dari sini kalau ayah-ayah yang lewat eskalator atau yang lewat lift, nanti boleh mengambil kopi ya. Khusus ayah loh, nanti diinvestigasi ayah nggak nikahnya kapan. Jadi detail lah pokoknya. Jadi jangan sampai ada yang bukan ayah ngambil kopi gitu ya. Jadi ini bentuk apresiasi CLCC untuk setiap ayah. Dan nanti kita juga terakhir akan ada berdoa bareng. Yang ketiga saudara, kalau ada yang ingin didoakan, ada yang ingin diceritakan, atau bahkan saudara datang dari latar belakang bukan Kristen, belum mengenal Kristus, saudara boleh duduk di tempat, nanti tim set pastor akan sama-sama melayani saudara, dan kita sama-sama boleh cerita-cerita. Dan yang terakhir saudara, nanti di luar ada SOG Lounge, akan ada free dinner saudara. Saya juga tadi pas dibuka ininya tempat makannya harum sekali saudara. Jadi saudara jangan sampai kelewatan, saudara nanti boleh ambil free dinner dan boleh duduk-duduk dulu di sini ngobrol-ngobrol sama-sama biar kita saling kenal satu sama lain. Oke, mari kita sama-sama bangkit berdiri ya saudara. Saya akan berdoa syafaat beberapa dan nanti juga kita akan berdoa sama-sama untuk ayah-ayah yang hadir di ibadah ini. Mari kita berdoa. Kami selesai mendengar firman-Mu sore hari ini. Kami selesai mendengar setiap ayat yang masuk ke dalam pikiran kami. Sekarang bagian kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sekarang bagian kami untuk melakukannya dalam keluarga kami. Sekarang bagiannya kami melakukan di dalam kuliah kami Tuhan. Sekarang bagian kami melakukan di dalam rumah kami, bahkan di lingkungan rumah kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, setiap orang-orang yang ada di sekitar kami, mungkin mereka belum membaca Alkitab Tuhan. Tapi mereka bisa lihat Tuhan hidup di dalam kami. Lewat perbuatan kami, lewat pikiran kami, bahkan lewat perkataan kami. So Tuhan, sore hari ini kami belajar tentang kemurahan dan kebaikan. It's not just a theory. Kami mau mengaplikasikannya dalam perbuatan kami. Kami mungkin bisa bilang itu susah Tuhan. Dan memang susah kalau kami pakai kekuatan kami. Tapi sore hari ini dengan rendah hati, kami buka hati kami. Supaya Roh Kudus boleh penuh dalam hidup kami Tuhan. Memampukan kami untuk kami boleh melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar sore hari ini. Kami percaya Tuhan, lewat hidup kami Tuhan, orang-orang boleh melihat siapa Yesus yang hidup di dalam kami. Siapa Yesus yang mati buat kami. Supaya kami boleh menjadi penginjil-penginjil dalam keseharian kami lewat perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat setiap saudara-saudara yang mempunyai pasangan, suami istri, mungkin setiap istri-istrinya boleh memeluk suaminya ya. Dan kita akan sama-sama berdoa. Kalau yang pacaran belum dulu ya saudara-saudara. Buat yang suami istri, istrinya boleh memeluk gini dan saya mau kasih waktu sekitar 1 menit ke depan untuk saudara boleh berdoa buat suami saudara. Berdoanya dengan kata-kata yang keluar, yang terdengar, supaya kita sama-sama boleh berdoa. Oke, saya kasih waktu 1 menit ke depan, nikmati.
Ya Tuhan. Kami sebagai para ayah mengaku kelemahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami kadang tidak mampu menahan pressure dari pekerjaan kami, pressure dari keluarga kami Tuhan, yang terus membutuhkan kehadiran kami Tuhan. Tapi sore hari ini kami para ayah mau merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh kembali bertobat, untuk kami boleh kembali ke jalan yang benar. Untuk kami kembali mengingat bahwa Engkau adalah kepala keluarga kami Tuhan. Kristus adalah kepala. Dan biarkan kami melakukan pekerjaan kami, mengurus keluarga kami, bukan dengan hikmat kami sendiri Tuhan, tapi hikmat dan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Kami serahkan istri kami Tuhan, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang mendidik mereka, Roh Kudus yang menuntun setiap mereka Tuhan. Supaya melalui kepemimpinan kami, para ayah Tuhan, kami boleh diberikan hikmat sebagai imam, sebagai kepala dalam keluarga Tuhan. Supaya keluarga kami boleh semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami Tuhan, kasih kesehatan buat kami. Supaya kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita yuk, sama-sama yuk. Umat Tuhan yang sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan, yang sangat-sangat dicintai oleh Tuhan, dan yang terus mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Kembali kepada ibadahmu yang sejati dalam kehidupanmu yang sehari-hari, di kampus, di tempat kerja, tempat usaha, keluarga. Dan terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja, dan persekutuan yang erat dan manis melalui Roh Kudus yang selalu menyertai kita dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang sudah menerima berkat Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. See you next week and God bless you all.